Oke, selamat siang dan selamat datang di acara Best Insurance 2023. Investor Daily kembali mengadakan Best Insurance 2023. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi dengan kinerja unggul di sepanjang tahun 2022. Selain memberikan penghargaan dan pemeringkatan, Best Insurance 2023 juga diharapkan akan menjadi motivasi bagi perusahaan asuransi di Indonesia untuk menerbitkan produk yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi publik. Izinkan saya, Triwidiatmoko. Dan saya, Patricia Mapaliei, untuk memandu acara hari ini, yakni Best Insurance 2023. Baiklah Patricia, kita akan menyapa terlebih dahulu para penerima penghargaan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang sekali lagi dan selamat bergabung dalam acara Best Insurance 2023. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan untuk bersiap. Baik Bapak Ibu hadirin pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan welcome speech yang akan dibawakan oleh Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily terkait perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Selamat siang Pak Jaka, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir meluangkan waktu di acara Best Insurance Awards 2023 kali ini, dan atas nama manajemen B-Universe yang menaungi Investor Daily, sekali lagi saya atas nama manajemen mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyapa kepada para dewan juri yang juga hadir di sini yang membantu kami dalam melakukan penjurian terhadap 130 perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum dan reasuransi. Kepada Bapak S. Budi Suharto sebagai Ketua Dewan Juri, terima kasih Pak Budi. Selama ini beberapa minggu terakhir kita selalu melakukan diskusi yang lebih ketat sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin akan kita sampaikan di hari ini. Juga kepada Pak Trijoko Santoso, banyak masukan-masukan beliau kepada saya, bahkan untuk memberikan konten-konten untuk di Investor Daily. Terima kasih Pak Trijoko juga memberikan masukan-masukan luar biasa kepada kami. Pak Kapler Marpaung yang di awal penjurian beliau ada di Amerika Serikat dengan beda waktu yang cukup 12 jam. Jadi ketika kita sore menggelar, beliau subuh-subuh sudah bangun waktu itu. Terima kasih sekali Pak Kapler atas kehadirannya.
juga kepada Ibu Diah Sofianti yang saya baru kenal di sini, dan ketika naik ke gedung kami kita satu lift dan kita diam-diaman. Ketika di ruangan, loh Ibu yang tadi satu lift, ternyata Dewan Juri yang kita ajak untuk bisa menilai 130 perusahaan asuransi ini. Sekali lagi terima kasih atas manajemen kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Dan saya ingin juga menyapa beberapa tamu, saya nggak bisa menyebutkan semuanya, beberapa tamu yang berkenan hadir di sini. Bapak Edwin Prayitno, Director and Chief Financial Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Selamat datang Pak Edwin Prayitno. Juga kepada Ibu Nina Ong, Direktur Bansurance PT Great Eastern Life Indonesia. Kepada Bapak Iwan Lender, terima kasih Bapak, Direktur Operasional PT Asuransi Jiwa Star Investama yang berkenan hadir di acara kali ini. Begitu juga dengan Bapak Franky Nayawan, Direktur and Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Squeeze Life Indonesia. Kepada Bapak Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya bisa melaporkan sendiri karena saya didapuk juga menjadi sekretaris dari Dewan Juri ini. Jadi saya harus memberikan report. Ada 130 perusahaan di sini dan 52 asuransi jiwa, 71 asuransi umum dan 7 reasuransi. Patokan kami tentu kinerja di 2022 baik dari aset, juga masalah ekuitas, juga masalah bagaimana perusahaan itu untung ruginya akan kita lihat. Yang pasti juga soal risk based capitalnya juga akan kita lihat. Kita akan nilai seperti apa. Dan dari 130 kita menseleksi awal ada 77 perusahaan asuransi yang layak masuk proses pemeringkatan. Terdiri atas 24 asuransi jiwa, 45 asuransi umum, dan 4 reasuransi. Tentu kita harus kategorikan, tidak bisa satu perusahaan apple to apple dengan perusahaan yang lain. Tentu asuransi jiwa beraset dengan nilai 25 triliun, 10 triliun, 5 triliun, 1 triliun kita pisahkan. Sehingga agar apple to apple untuk bisa kita sandingkan. Juga begitu juga dengan asuransi umum. Jadi ini adalah kinerja di tahun 2022, jadi base kita di kinerja tahun 2022. Setelah melalui seleksi ketat yang dilakukan, terpilih 24 perusahaan berdasarkan kategori aset. Tadi saya sudah sampaikan. Masing-masing kategori terpilih 3 pemenang dan 1 pemenang reasuransi. Ya harapannya tentu investor daily dengan ajang seperti ini bisa menumbuh kembangkan menjadi trigger bagi perusahaan asuransi untuk terus berkembang, mengoptimalkan kinerjanya. Kita tahu bahwa perusahaan asuransi menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan di asuransi ini. Gapnya cukup jauh. Dan ini tentu membuat tantangan agar perusahaan-perusahaan asuransi bisa melakukan pengelolaan, tata kelola dengan baik. Kalau istilah Dewan Juri bisa agility, bisa lincah, bisa tangkas dalam menangkap ini. Seperti apa para perusahaan itu? Goalnya cuma satu mungkin, karena perusahaan seperti asuransi yang digunakan adalah masalah trust, kepercayaan. Membangun kepercayaan ini kepada masyarakat dengan memberikan literasi yang baik kepada masyarakat, dengan kinerja yang baik, dengan tata kelola yang baik, saya yakin tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini akan bisa terlampaui dengan baik. Saya yakin kemampuan dari perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dan yang beroperasi di Indonesia. Semoga harapan saya, harapan kami di Investor Daily dan di B Universe bahwa ajang ini bisa men-trigger perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan perubahan-perubahan, meningkatkan kinerja secara optimal, dan saya yakin dengan cara itu kepercayaan masyarakat bisa menjadi lebih tumbuh lagi, literasi masyarakat terhadap asuransi bisa tumbuh lagi, dan ini akan tentu menyehatkan iklim dari perusahaan asuransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di ajang ini kita bisa tentu
silaturahmi ini pasti akan menambah keberkahan buat kita semua. Sehingga jalinan silaturahmi ini bisa tetap terjaga. Bahwa kami Investor Daily sebagai media massa yang terus bertransformasi untuk bisa bekerja sama. Kami juga siap menerima kritik dan saran agar kinerja Investor Daily juga lebih baik lagi di tengah banjir informasi yang ada saat ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Semoga sekali lagi ini menjadi keberkahan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaka untuk sambutan yang sudah disampaikan. Dan pemirsa, terdapat 7 kategori penghargaan serta 1 penghargaan khusus yang akan diberikan pada hari ini. Dan berikut kita saksikan kategori penghargaan Best Insurance 2023. Asuransi terbaik 2023, kategori asuransi jiwa. Asuransi jiwa aset di atas 25 triliun rupiah. Asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. Asuransi jiwa aset di atas 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Asuransi jiwa aset di atas 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi umum. Asuransi umum aset di atas 5 triliun rupiah. Asuransi umum aset di atas 2,5 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Asuransi umum aset di atas 1 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. Asuransi umum aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori reansuransi. Kategori penghargaan khusus. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan menyaksikan susunan juri dan juga profil Dewan Juri Best Insurance 2023. Dewan Juri Asuransi Terbaik 2023. S. Budi Suharto, pengamat asuransi, sebagai ketua. Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily, sebagai sekretaris. Dia Sofianti, pengamat pasar modal, sebagai anggota. Tri Joko Santoso, Chairman Financial Planning Standard Board FPSB Indonesia, sebagai anggota. Kapler Marpaung, Chairman PT Jupiter Insurance Broker and Consultants, sebagai anggota. Pemirsa, sebelum kita memasuki ke sesi penganugerahan, mari kita kembali menyimak keputusan Dewan Juri yang akan dibacakan oleh Bapak S. Budi Suharto, pengamat asuransi sekaligus selaku Ketua Dewan Juri Best Insurance 2023. Keputusan Dewan Juri Asuransi Terbaik tahun 2023. Memperhatikan asuransi yang layak di peringkat adalah 1. Laporan keuangan tahun 2022 yang sudah diaudit dan tidak mendapat opini disclaimer. Kedua, aset asuransi jiwa tahun 2022 di atas 1 triliun. Ketiga, aset asuransi umum tahun 2022 di atas 500 miliar. Keempat, ekuitas tahun 2020 di atas 100 miliar. Kelima, tidak menderita rugi di tahun 2022. Keenam, RBC atau Risk Based Capital tahun 2022 minimal 120%. 7, tidak dalam kondisi khusus, dalam arti tidak dalam kondisi pembatasan kegiatan usaha, run off maupun dalam masa transisi.
mengingat kriteria pemeringkatan yaitu 1. Pertumbuhan aset rata-rata periode tahun 2018 tahun 2022. Kedua, pertumbuhan ekuitas rata-rata periode tahun 2018-2022. Ketiga, pertumbuhan jumlah investasi rata-rata periode 2018-2022. Keempat, pertumbuhan premi rata-rata periode tahun 2018-2022. Kelima, pertumbuhan premi neto rata-rata periode tahun 2018-2022. Keenam, pertumbuhan hasil investasi rata-rata periode tahun 2018-2022. Ketujuh, pertumbuhan pendapatan rata-rata periode tahun 2018 sampai 2022 untuk asuransi jiwa. Kedelapan, pertumbuhan hasil underwriting rata-rata periode tahun 2018-2022 untuk asuransi umum. Kesembilan, pertumbuhan laba bersih rata-rata periode 2018-2022. Kesepuluh, rasio biaya akuisisi terhadap premi neto untuk asuransi jiwa. Kesebelas, rasio underwriting terhadap premi neto untuk asuransi umum. Kedua-belas, pangsa pasar premi neto tahun 2022. Ke-13, ROA atau Return on Asset. Ke-14, ROE atau Return on Equity. Ke-15, aset turnover, total asset turnover, Ke-16, RBC atau Risk Based Capital tahun 2022. Nomor 17, rasio kecukupan investasi di tahun 2022. Maka dengan ini Dewan Juri memutuskan, pertama, 12 perusahaan asuransi jiwa sebagai pemenang asuransi jiwa terbaik tahun 2023. Kedua, 12 perusahaan sebagai pemenang asuransi umum terbaik tahun 2023. Ketiga, 1 reasuransi sebagai pemenang reasuransi terbaik tahun 2023. Keempat, 2 perusahaan asuransi yang mendapat penghargaan khusus. Semua pemenang asuransi terbaik tahun 2023 akan diumumkan setelah ini. Demikian hasil keputusan Dewan Juri Asuransi Terbaik tahun 2023 untuk diketahui dan dimaklumi. Hasil keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Dewan Juri Asuransi Terbaik 2023, 1. S. Budi Soeharto sebagai Ketua, 2. Jaka Susila sebagai Sekretaris, ketiga, Trijoko Santoso sebagai anggota, keempat, Diah Sofianti sebagai anggota, kelima, Kaplon Amar Paung sebagai anggota. Baik, terima kasih Ketua Dewan Juri kita Bapak S. Budi Soeharto. Dan pemirsa, berikutnya kami umumkan penerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi jiwa aset di atas 25 triliun rupiah. Berikut para peraihnya. Asuransi Terbaik 2023. Kategori asuransi jiwa aset di atas 25 triliun rupiah. PT Aksa Mandiri Financial Service, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dan pastinya selamat kami ucapkan kepada penerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi jiwa aset di atas 25 triliun rupiah. Penghargaan ini salah satunya diberikan kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Berikut profil singkatnya.
PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdiri sejak tahun 1996. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Alexander Grants. PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhasil membukukan pendapatan premi bruto sebesar 15,1 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 635,5 miliar rupiah pada tahun 2022. Strategi atau inovasi bisnis yang diterapkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, yakni PT Asuransi Allianz Life Indonesia atau Allianz Life, menyediakan rangkaian produk terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan pengalaman terbaik untuk nasabah, mitra bisnis, serta karyawan. Allianz Life juga melakukan digitalisasi untuk memastikan semua proses bisnis berjalan mulus dan efisien. Allianz Life didukung hampir 50.000 agen yang mayoritas merupakan generasi milenial dan Gen Z dan berkolaborasi dengan bank-bank terkemuka untuk dapat melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia. Baik, telah bergabung juga bersama kami Bapak Edwin Prayitno selaku Director and Chief Financial Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia untuk memberikan sambutannya. Selamat siang Bapak Edwin, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili manajemen dan seluruh tim Allianz Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada B-Universe Media Holdings dan Investor Daily atas penghargaan yang diberikan kepada Allianz Life Indonesia pada penganugerahan Best Insurance Award 2023 dengan kategori asuransi jiwa beraset di atas 25 triliun. Penghargaan ini merupakan salah satu cerminan dari komitmen kami untuk senantiasa memberikan proteksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Dengan menjaga kualitas dan kinerja secara konsisten melalui digitalisasi layanan dan kolaborasi dengan mitra bisnis, kami mampu memberikan pelayanan yang optimal dan menjawab kebutuhan proteksi nasabah. Allianz akan terus melindungi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas apresiasi yang diberikan. Salam sehat selalu dari kami. Baik, terima kasih Bapak Edwin dan selamat sekali lagi kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada PT Aksa Mandiri Financial Services yang juga menerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi jiwa dengan aset di atas 25 triliun rupiah. Berikut profil singkatnya. PT Aksa Mandiri Financial Services atau Aksa Mandiri saat ini dipimpin oleh Presiden Direktur Bapak Handoyo Gunawan Kusuma dan PT Aksa Mandiri Financial Services ini berhasil membukukan premi bruto 2022 sebesar 12,21 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 1,17 triliun rupiah pada tahun 2022. Beberapa strategi dan inovasi yang telah dilakukan oleh PT Aksa Mandiri Financial Services diantaranya menghadirkan produk asuransi jiwa terbarunya, yaitu asuransi Mandiri Secure Credit Care yang menyediakan perlindungan terhadap penyakit kritis dan asuransi Mandiri Mikro Jiwa Terlindungi atau CG2 yang menawarkan premi terjangkau agar dapat menjadi solusi perlindungan bagi semua kalangan masyarakat termasuk pelaku UMKM. PT Aksa Mandiri Financial Services juga senantiasa menerapkan teknologi terbaru dalam setiap proses operasionalnya. Salah satu hasil dari transformasi digital yang diterapkan perusahaan adalah EMA Aksa Mandiri, sebuah layanan asuransi, finansial, dan kesehatan digital yang dapat diakses melalui satu pintu. PT Aksa Mandiri Financial Services juga meluncurkan berbagai solusi perlindungan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, perencanaan keuangan jangka panjang, hingga asuransi mikro. Perusahaan menjangkau masyarakat melalui berbagai macam jalur distribusi, yaitu bank assurance, telemarketing, dan korporasi. Baik, dan telah bergabung bersama dengan kita Bapak Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Services untuk menyampaikan sambutan sebagai penerima penghargaan. Kepada Bapak Handoyo kami persilakan. Baik Pak Handoyo, mohon maaf bisa di-unmute terlebih dahulu Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jaka Susila selaku Pemret Investor Daily, para Dewan Juri Best Insurance Award 2023, dan para hadirin semuanya. Terima kasih kepada The Universe yang secara konsisten telah melakukan asesmen kinerja perusahaan asuransi dengan memberikan apresiasi, di mana tentunya hal ini dapat lebih memacu perusahaan asuransi untuk tumbuh sehat. Selain daripada itu, aktivitas ini tentunya juga membantu mensosialisasi pentingnya asuransi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak jauh dari risiko. Kami bersyukur Aksa Mandiri sekali lagi dinobatkan sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terbaik, dan untuk itu kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para nasabah setia kami, para karyawan yang telah bekerja keras selama ini, dan juga masyarakat luas pada umumnya. Bagi kami, konsistensi dalam terus berinovasi untuk memberikan nilai lebih kepada nasabah adalah yang selalu menjadi prioritas Aksa Mandiri. Memberikan perlindungan terhadap apa yang menjadi bagian terpenting bagi nasabah itu adalah yang paling utama. Sehingga masa depan dari nasabah kami penuh dengan harapan dan sukacita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Handoyo Gunawan Kusuma atas sambutannya. Dan pemirsa, mari kita kembali menyaksikan para penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. PT Asuransi BRI Life. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. PT Asuransi Jiwa Swiss Life. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. PT Asuransi BRI Life. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. PT Asuransi Jiwa Swiss Life. Selamat kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan, dan PT Asuransi BRI Life ini berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. Kita simak profil singkatnya. PT Asuransi BRI Life berdiri sejak tahun 1987. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Iwan Pasila. PT Asuransi BRI Life berhasil membukukan premi sebesar 8,7 triliun rupiah dan memperoleh laba tahun berjalan sebesar 344,2 miliar rupiah pada tahun 2022. Adapun strategi atau aksi korporasi yang dijalankan adalah sustain top tier rank in Indonesia dengan optimalisasi channel distribusi, pengembangan produk yang kompetitif, dan peningkatan layanan terbaik ke nasabah. Ya, kami ucapkan selamat tentunya kepada PT Asuransi BRI Life, dan telah bergabung bersama dengan kita Bapak Muhammad Fatoni Kusmadi, Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT Asuransi BRI Life, untuk memberikan sambutan atas penghargaan yang telah diterima. Kepada Bapak Muhammad Fatoni Kusmadi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat pihak B Universe Media Holding, Dewan Juri, serta Bapak Ibu yang hadir sekalian yang berbahagia, mewakili jajaran Direksi PT Asuransi BRI Life, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Juri, panitia, dan serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang suportif, sehingga BRI Life dinilai layak untuk menerima salah satu award Best Insurance 2023 kategori asuransi jiwa di atas 10 triliun sampai dengan 25 triliun. Terima kasih tinggi-tingginya kami sampaikan juga kepada seluruh insan BRI Life di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi dengan ekstra keras, ekstra cerdas, dan tak lupa juga terima kasih kami sampaikan kepada pemegang saham BRI Life yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami selama ini. Penghargaan ini selain apresiasi bagi kami juga memberikan makna yang dalam kepada kami sebagai tambahan semangat untuk memberikan layanan terbaik di tengah kondisi industri yang tidak mudah ya. Oleh karena itu, penghargaan ini didedikasikan untuk nasabah BRI Life serta segenap insan BRI Life yang telah bekerja keras, ekstra cerdas, dan serta ekstra ikhlas yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Terakhir, penghargaan ini tentunya menambah semangat kami untuk terus tumbuh, berkelanjutan, dan tangguh mengeksekusi di tahun 2023. Dan ini juga akan menjadi semangat kami untuk terus memberi Life Line Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Salam sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Fatoni Kusmadi atas sambutan yang telah diberikan. Dan pemirsa, PT Asuransi Jiwa Sequis Life juga berhasil menerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 10 triliun rupiah hingga 25 triliun rupiah. Kita simak profil singkatnya. PT Asuransi Jiwa Sequis Life atau yang kita kenal dengan Sequis Life berhasil membukukan pendapatan premi bruto sebesar 2,94 triliun di tahun 2022 dengan total aset sebesar 19,08 triliun serta risk-based capital mencapai 540% di tahun yang sama. Posisi Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Sequis Life saat ini dijabat oleh Bapak Ted Margono. Beberapa inovasi yang telah dijalankan Sequis Life diantaranya layanan klaim Admedica dengan Sequis resmi menggandeng Alo Dokter yang menghadirkan kemudahan klaim proteksi asuransi melalui telemedicine yang telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga pemegang polis Sequis dapat mengakses layanan kesehatan secara virtual. PT Asuransi Jiwa Sequis Life gencar melakukan perekrutan agen asuransi dengan pendekatan agar agen asuransi harus profesional, cakap dalam pengetahuan asuransi, dan dapat membantu calon nasabah Sequis membuat perencanaan keuangan serta menemukan solusi asuransi yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Sequis juga memiliki fitur Find Agent yang siap membantu masyarakat mencari produk asuransi, investasi, atau ingin sekedar berkonsultasi tentang solusi keuangan dan perlindungan dalam hitungan menit. Baik pemirsa, kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Sudah bergabung bersama kami Bapak Frankie Nayawan, Director and Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Selamat sore Bapak Frankie Nayawan, kami persilakan untuk boleh memberikan sambutannya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mewakili jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Sequis Life, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan panitia penyelenggara acara Best Insurance Award 2023 dari B Universe. Dan terima kasih atas penghargaan Best Insurance Award 2023 yang diberikan kepada Sequis Life yang mencerminkan kerja keras kami untuk terus konsisten menjadi salah satu perusahaan penyedia asuransi jiwa dan kesehatan terpercaya dan bisa diandalkan di Indonesia. Kami terus berusaha, berharap juga kepada Sequis Life agar bisa terus membantu masyarakat Indonesia menyiapkan hari esok yang lebih baik. Sekali lagi, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Frankie Nayawan untuk victory speech yang sudah disampaikannya. Dan pemirsa, kita akan segera kembali mengetahui penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah.
Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi jiwa aset di atas 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Capital Life Indonesia. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan dan pemirsa. PT Great Eastern Life ini berhasil menerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah. Dan berikut profil singkatnya. PT Great Eastern Life Indonesia berdiri sejak tahun 1996 dengan Presiden Direktur saat ini dijabat oleh Bapak Clement Lian Xiong Kiat. PT Great Eastern Life Indonesia berhasil membukukan premi bruto tahun 2022 sebesar 3,2 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 67 miliar rupiah pada tahun 2022. Strategi atau inovasi bisnis dari PT Great Eastern Life antara lain, pada tahun 2022, Great Eastern Life Indonesia meluncurkan berbagai produk baru yang dipasarkan melalui jalur bank assurance dan platform digital Go Great. Salah satunya ialah Great Prestige Protector, asuransi jiwa dengan premi tunggal yang memberikan kepastian tingkat imbal hasil yang dijamin sama hingga 10 tahun pertama sejak pembelian polis dan dipasarkan melalui Bank OCBC and ISP. Produk ini berhasil menjadi top 3 best-selling product di bulan ketiga setelah diluncurkan. PT Great Eastern Life Indonesia melakukan berbagai transformasi digital yang diluncurkan baik untuk nasabah, seperti Customer Portal Go Great Service, dan aplikasi Great Eastern Corporate serta Great Eastern Corporate Portal, serta berbagai inovasi untuk para tenaga pemasar yang bertujuan menyediakan solusi perlindungan agar nasabah dapat fokus meraih berbagai aspirasi dalam kehidupannya dan jadi hebat. Reach for Great. Ya, pemirsa, dan telah bergabung bersama dengan kita saat ini ada Ibu Nina Ong, Director Bank Assurance PT Great Eastern Life Indonesia. Selamat siang Ibu Nina Ong, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Koran Investor Daily dan B Universe Media Holdings atas penghargaan Best Insurance Award yang diberikan kepada Great Eastern Life Indonesia. Sebuah early gift untuk anniversary kami di bulan Agustus mendatang ini. Penghargaan yang kami terima selama 4 tahun berturut-turut ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh stakeholders Great Eastern Life Indonesia dan tentunya juga berkat kepercayaan dari seluruh nasabah kami. Title sebagai Best Insurance Award sangat memotivasi kami untuk terus menyediakan solusi perlindungan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami bangga menjadi bagian dari industri asuransi yang bisa membantu masyarakat bisa tenang dalam menjalankan hidupnya sehingga mereka bisa fokus meraih mimpinya untuk menjadi hebat. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan ini. Let's reach for great. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nina Ong. Selamat sekali lagi dan juga happy anniversary. Sekali lagi juga pastinya untuk Great Life Insurance Indonesia ya. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui para penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi jiwa aset di atas 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi jiwa aset di atas 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. PT Asuransi Jiwa Star Investama, PT Pacific Life Insurance, PT Asuransi Jiwa BCA.
Kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori kali ini, yaitu asuransi jiwa aset di atas 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Dan PT Asuransi Jiwa Star Investama berhasil menjadi salah satu penerima di kategori ini. Berikut profil singkatnya. PT Asuransi Jiwa Star Investama berdiri sejak tahun 2017 dan posisi direktur utama saat ini dijabat oleh Ibu Liarni. PT Asuransi Jiwa Star Investama berhasil membukukan premi bruto sebesar 3,89 triliun rupiah dan laba bersih mencapai 30,7 miliar rupiah pada tahun 2022. Berbagai strategi atau aksi korporasi telah dijalankan, di antaranya menambah kerjasama dengan perusahaan berbasis digital untuk meningkatkan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai asuransi jiwa berbasis digital, melakukan pengembangan teknologi digital terhadap aspek pemasaran, pelayanan nasabah, dan kegiatan operasional yang terintegrasi satu dengan lainnya, melakukan rekrutmen tenaga pemasaran yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Baik, dan telah bergabung bersama dengan kita Bapak Ibu ada Bapak Iwan Lender, Direktur Operasional PT Asuransi Jiwa Star Investama. Selamat sore Bapak Iwan Lender, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik Pak Iwan, mohon maaf boleh diaktifkan terlebih dahulu audionya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Mewakili manajemen Asuransi Jiwa Star Investama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada B-Universe dan Investor Daily atas penghargaan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai Best Insurance 2003 kategori asuransi jiwa aset di atas 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Dengan bangga, kami ingin menyampaikan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti pengakuan atas dedikasi dan kerja keras tim Star Investama, tetapi juga merupakan cermin dan kepercayaan yang diberikan selama ini. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami dan memberikan inovasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia. Bersama-sama, mari kita lanjutkan perjalanan ke depan dengan keyakinan dan semangat untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iwan Lender untuk victory speech-nya. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk mengetahui para penerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi umum aset di atas 5 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi umum aset di atas 5 triliun rupiah. PT Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Sinarmas, Asuransi Astra. Selamat kami ucapkan kepada para penerima penghargaan dan pemirsa. Asuransi Astra berhasil menerima penghargaan untuk kategori ini. Kita simak profil singkatnya berikut ini. Asuransi Astra berdiri pada 12 September 1956. Posisi direktur utama saat ini dijabat oleh Bapak Christopher Pangestu. Asuransi Astra berhasil membukukan pendapatan premi sebesar 5,6 triliun pada tahun 2022 dengan laba bersih mencapai 1,23 triliun rupiah pada tahun yang sama. Strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Asuransi Astra di antara lain diversifikasi lini bisnis retail, komersil, dan kesehatan, serta pengembangan digitalisasi pada layanan operasional.
Selamat sekali lagi kepada Asuransi Astra dan selanjutnya kita akan kembali mengetahui para penerima penghargaan Best Insurance 2023 untuk kategori asuransi umum aset di atas 2,5 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi umum aset di atas 2,5 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia, PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Tentunya kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan kategori asuransi umum aset di atas 2,5 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui para penerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi umum aset di atas 1 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi umum aset di atas 1 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. PT Asuransi Samsung Tugu, PT China Taiping Insurance Indonesia, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Selamat kami ucapkan kepada para penerima penghargaan kategori asuransi umum aset di atas 1 triliun rupiah hingga 2,5 triliun rupiah. Dan pemirsa, berikutnya kita akan mengetahui para penerima penghargaan Best Insurance 2023 kategori asuransi umum aset 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Asuransi terbaik 2023. Kategori asuransi umum aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. PT Asuransi Simas Insurtech, PT Asuransi Artarindo, PT Asuransi Binagria Upakara. Sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan kategori aset 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa kita akan mengetahui peraih reasuransi terbaik 2023. Asuransi terbaik 2023. Kategori reasuransi. PT Reasuransi Nusantara Makmur. Ya, tentunya selamat kepada penerima penghargaan reasuransi terbaik 2023. Dan saat ini kita akan melaju ke rangkaian acara berikutnya. Selanjutnya kita akan mengetahui Bapak Ibu penerima penghargaan khusus Best Insurance 2023. Berikut penerimanya. Asuransi terbaik 2023. Kategori penghargaan khusus asuransi jiwa. Asuransi jiwa pencetak laba bersih tertinggi selama 5 tahun. PT Prudential Life Assurance. Kategori penghargaan khusus asuransi umum. Asuransi umum dengan RBC tertinggi tahun 2022. PT Asuransi Binadana Arta Tbk.
Baik pemirsa, berikut adalah para penerima penghargaan Best Insurance 2023. Asuransi terbaik 2023 diberikan kepada Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Direktur PT Aksa Mandiri Financial Service. Dewi Listianing Tias, Direktur Utama PT Asuransi Simas Jiwa. Alexander Greens, Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Iwan Pasila, Direktur Utama PT Asuransi BRI Life. Freddy Tamrin, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Det Margono, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Swiss Life. Clement Liang Cheongkiat, Presiden Direktur PT Great Eastern Life Indonesia. Ibnu Hashim, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen. Antoni Japari, Direktur Utama PT Capital Life Indonesia. Liarni, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Star Investama. PT Pacific Life Insurance. Kristina W. Setiabudi, Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa BCA. Tatang Nur Hidayat, Presiden Direktur PT Tugu Pratama Indonesia Tbk. Howan Wijaya, Direktur Utama PT Asuransi Sinarmas. Christopher Pangestu, Presiden Direktur Asuransi Astra. Rahmat Budi Legowo, Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia. Sanjoyo Setiabudi, Direktur Utama PT Asuransi Tokyo Marine Indonesia. Pankaj Oberoi, Presiden Direktur PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. PT Asuransi Samsung Tugu. PT China Taiping Insurance Indonesia. Moh Hirmas Fuadi, Presiden Direktur PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Teguh Arya Jana, Direktur Utama PT Asuransi Simas Insurtech. PT Asuransi Artarindo. Sri RM Sudarsari, Direktur Utama PT Asuransi Binagria Upakara. Eka Priyadiwongso, Direktur Utama PT Reasuransi Nusantara Makmur. Miselina Laksmi Triwardani, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Baik, pemirsa, kita semakin dekat dengan akhir acara hari ini. Namun sebelumnya, mari kita kembali mendengarkan closing speech yang akan disampaikan Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily. Silakan, Pak Jaka. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 24 perusahaan yang kita bagi dalam 3 kategori. 24 perusahaan penerima penghargaan kali ini di masing-masing kategori, 3 pemenang maksud saya, dan 1 pemenang reasuransi
Investor Daily juga memberikan 2 penghargaan khusus, yaitu perusahaan asuransi jiwa dengan laba bersih terbesar lebih dari 5 tahun dan 1 perusahaan asuransi umum dengan nilai RBC terbesar. Tentu ini sebuah capaian yang cukup baik buat para pemangku perusahaan-perusahaan asuransi. Harapan saya adalah bahwa ini menjadi trigger atau pemicu, menjadi semangat untuk membuat kinerja perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu pimpin menjadi lebih baik lagi. Dan harapan saya juga kalau dalam manajemen perubahan ini adalah semacam kemenangan-kemenangan kecil, belum kemenangan besar. Jadi masih proses, kita harapkan dengan kemenangan-kemenangan kecil ini kita akan bisa meraih sebuah kemenangan besar. Karena saya yakin Bapak Ibu akan fokus pada proses, tidak hanya pada output, karena dengan fokus pada proses, Bapak akan semakin menebalkan, semakin menguatkan value-value dari Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan value, salah satu value penting, nilai penting dari sebuah perusahaan asuransi adalah sekali lagi kepercayaan yang harus kita terus tanamkan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada 24 perusahaan. Semoga ini menjadi sekali lagi menjadi trigger buat kita semua untuk berkinerja lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Jaka atas closing speech-nya. Patricia dan juga pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara Best Insurance 2023. Tak lupa kami juga ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan. Dan juga yang pasti, terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan perusahaan yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Edwin Prayitno, Director and Chief Financial Officer PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Bapak Handoyo Gunawan Kusuma, Presiden Director PT Aksa Mandiri Financial Services, Bapak Muhammad Fatoni Kusmadi, Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT Asuransi BRI Life, Bapak Franky Nayawan, Director and Chief Agency Officer PT Asuransi Jiwa Sequis Life, Ibu Nina Ong, Director Bank Assurance PT Great Eastern Life Indonesia, Bapak Iwan Lender, Direktur Operasional PT Asuransi Jiwa Star Investama. Yang pasti kami berharap semoga penghargaan pada hari ini dapat menjadi motivasi baru untuk memacu kinerja di tahun-tahun mendatang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah ujung perjumpaan kita tentunya atas nama seluruh kerabat kerja dan juga tim yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Patricia Mapalili. Dan saya Triwi Diatmoko. Sampai jumpa di Best Insurance Awards berikutnya.